Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Luar luar biasa. biasa. Alhamdulillah, kalau kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, lebih dahulu kita berdoa. Untuk doa, silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca doa-doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilma warzuqni Amin ya fahma. rabbal alamin. Terima kasih ketua kelas. Semoga dengan doa tadi sehingga pelajaran kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Sebelum mulai pelajaran, silakan kalian perhatikan kerapian masing-masing. Apakah sudah rapi? Ya, alhamdulillah. Lanjut, selanjutnya kita sama-sama membaca surat pendek. Yuk, kita baca Ya, surat Bu. Al-Ikhlasnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad. Allahu samad. Lam Lam yalid yalid walam walam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, dipimpin oleh Sri Wahyuni. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorbanmu. Pancasila negara, rakyat makmur senang, pribadi banggaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Kemarin kita sudah belajar tentang, ada yang masih ingat? Hati nurani. Tentang hati nurani. Baiklah, ternyata masih ingat. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Sri Wahyuni. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita memasuki bab baru, yaitu tentang ketika kehidupan telah berhenti. Submateri kita makna hari akhir dan macam-macam hari kiamat. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran? Saya, Bu. Oke, silakan. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu meyakini adanya hari akhir dengan pemahaman yang benar. Yang kedua, menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam hari kiamat. Ada kiamat sukro dan ada kiamat kubro. Yang keempat, menyebutkan contoh-contoh kiamat sukro dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih, Restu. Ya, Bu. Selanjutnya, sebelum kita memasuki pelajaran kita, silakan anak-anak terlebih dahulu jawab pertanyaan yang ada di layar infokus kita. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang hari akhir? Beni Cailian, Bu. Akhir hari saya, Bu. Oh iya, silakan. Rizka. Ya, hari akhir itu hari kiamat, Bu. Oh, pinter. Silakan kita tepuk tangan dulu. Yang kedua, mengapa kita harus meyakini adanya hari akhir?
Tadi sepertinya Beni sudah tunjuk tangan. Sekarang silakan Beni. Bu, mengapa kita harus meyakini adanya hari akhir, Bu? Iya, Ya, kenapa? karena hari akhir itu adalah termasuk rukun iman, Bu. Oke, benar sekali. Pinter. Yang ketiga, apa perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro? Siapa lagi yang mau menjawab? Saya Bu, Silakan, Anton. kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro itu adalah kiamat besar. Iya, benar sekali. Kiamat sugro itu kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro itu kiamat besar. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana contoh peristiwa kiamat sugro dalam kehidupan sehari-hari? Bu, Ya, silakan. kiamat sugro atau kiamat kecil, Bu? Contohnya gempa bumi, kebanjiran, orang meninggal. Oke, sepertinya ini sangat bersemangat untuk belajar Iya, hari Bu. ini. Tepuk tangan Bersemangat, Bu. dulu untuk Beni. Alhamdulillah. Semangat semangat ya, Iya, luar selanjutnya biasa. silakan anak-anak Ibu simak materi kita. Pertama, ini ada gambar apa ya? Gedung yang Kehancuran, hancur, Bu. Gedung yang hancur. Yang kedua, kebakaran, kebakaran. Oke, ketika kalian melihat gambar ini, apa sih yang ada dalam pikiran kalian? Serem, Bu. Serem ya? Oh iya, benar Iya, Bu, sekali, serem. serem. Gambar selanjutnya, ini ada orang Orang mati, Bu. meninggal, dimakamkan ya. Meninggal, Benar. Ini ada dimakamkan. Tsunami. Tsunami. tragedi tsunami. Jadi, pertanyaannya, adakah hubungan gambar tadi dengan materi kita hari ini? Ada, Bu. Ada. Coba Sri Wahyuni. Sama-sama itu merupakan kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, di antaranya ada kebakaran, terus ada kematian, dan akhir-akhir ini juga ada kejadian tsunami. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Jadi, ini semua gambar berhubungan dengan Kiamat sugro, Bu. materi kita hari ini. Sesuai dengan iya. Benar yang dibilang Restu, ini contoh kiamat sugro. Disebut juga tadi oleh saudara kita, Beni. Ini merupakan contoh dari kiamat sugro. Sedangkan selanjutnya, video pembelajaran. Anak-anak simak dulu Anton. ya video pembelajarannya. Siapkan sekarang siapkan pensil, pena, atau bukunya untuk mencatat materi yang penting. Silakan disimak terlebih dahulu. Misi, Bu, mau ke belakang, Bu ya. Silakan Pak. Silakan. Bu, Anton tidur, Bu. Anton tidur. Coba Anton cuci muka dulu. Lanjut, setelah menyimak video tersebut, maka pengertian hari akhir itu ternyata hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat yang bersembunyi, tempat yang kokoh, membuat benteng, tapi ketika hari itu terjadi, tidak ada satupun yang bakal bisa lolos, sehebat apapun dia. Selanjutnya, gambaran hari kiamat atau hari akhir dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 5. Ayo anak-anak, ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 5. Saya, Bu. Bu. Oke, silakan Sri Wahyuni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Shadaqallahul azim. Beri tepuk tangan dulu untuk Sri Wahyuni.
Sudah berani ya untuk membaca surat Al-Qari'ahnya. Untuk terjemahannya, ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakannya? Bu, Oke, silakan Anton. artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Wah, ternyata hari kiamat itu hari yang sangat dahsyat. Oke, kita Dahsyat. beri tepuk tangan Sorry, dulu Bu. untuk saudara Anton. Sekarang, ternyata berdasarkan surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 tadi, gambaran hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Bahkan manusia diibaratkan seperti laron. Ada yang tahu tidak laron itu apa? Seperti Iya, nyamuk. Bu, Tahu, laron. Bu. Bu, yang Nyamuk. sering Di di rumah lampu, saya Bu. banyak, Bu, Yang laron terbang tadi di malam, Bu. lampu, Bu. Oh, yang di lampu ya, yang mencari cahaya ya ketika Ya. malam hari. Ya, dalam surat Al-Qari'ah, manusia pun diumpamakan seperti laron yang sibuk mencari tempat berlindung yang sebenarnya tidak ada tempat berlindung saat itu. Saking kedahsyatnya hari kiamat. Bahkan gunung-gunung yang kita lihat saat ini terpancang begitu gagah dan kokoh berdiri. Pada hari itu ia bagaikan bulu yang berterbangan. Pernah melihat bulu berterbangan? Nah, Tidak, iya pernah. Berarti tidak beraturan. Gunung-gunung meletus dan gempa bumi yang dahsyat terjadi. Planet-planet juga tidak sesuai dengan yang biasanya berputar pada porosnya. Saat itu akan saling bertabrakan. Sehingga seluruh alam semesta akan hancur. Pengertian beriman kepada hari akhir. Iman artinya percaya atau yakin. Sedangkan beriman pada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Percaya pada hari kiamat adalah salah satu rukun iman. Benar kata saudara kalian tadi bahwa iman kepada hari kiamat itu merupakan salah satu rukun iman. Yang Tepatnya rukun iman keberapa? kelima. Kelima. Oke, sepertinya anak ibu semuanya pinter-pinter ya. Selanjutnya, hari kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro atau disebut juga kiamat kecil. Berarti dia hanya hancur sebagian atau kehilangan berakhirnya kehidupan seseorang. Jadi tidak seluruhnya. Contohnya tadi sudah disebutkan oleh teman kita, restu, gempa bumi, Anwar Sabeni, tanah longsor, tadi tsunami dan sebagainya. Serta termasuk kematian seseorang, orang yang mati atau meninggal itu merupakan contoh kiamat Berat. kecil. Iya, bagaimana dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 185. Kullun nafsin dha'iqatil maut. Dha'iqatil maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ya, jadi tidak ada yang bakal hidup abadi. Tidak ada. Satu pun tidak ada yang kekal, sehebat apapun. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar itu merupakan kejadian atau peristiwa yang sangat mengerikan, di mana seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur, tidak tersisa satupun, tidak ada yang selamat. Oke, setelah menyimak materi dari Ibu tadi, silakan anak-anak bagi 3 kelompok. Sekarang setiap kelompok membahas soal yang berbeda. Kelompok 1 membahas tentang mengapa kita harus beriman kepada hari akhir. Kelompok 2, bagaimana sikap kalian terhadap orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sedangkan kelompok 3 diskusi tentang contoh-contoh kiamat sugro yang ada di sekitar kita.
Silakan Ibu beri waktu sekitar 20 menit untuk berdiskusi. Dimulai dari sekarang. Bagaimana anak-anak? Sudah, Bu. Sudah Sudah, Bu. selesai. Lah, kelompok mana dulu nih yang mau diskusi yang mau menyampaikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Saya, Bu, kelompok 1, Bu. Oh, kelompok 1. Baiklah, silakan Restu. Kelompok 1, Bu. Dari pertanyaan 1, mengapa kita harus beriman pada hari akhir? Iya. Yang pertama, perintah Allah, Bu. Oh, Nah, perintah Allah. Ya, karena Ya. tadi sudah dijelaskan bahwasanya kita harus beriman dengan hari akhir. Maka yang Ya. pertama perintah Allah. Yang kedua, kita harus sadar, Bu, bahwasanya kita kan hidup di dunia. Maka kalau hidup itu nggak akan selamanya, Bu. Pasti akan ada akhirnya, Bu. Oh, iya. Ya. Terus yang selanjutnya, Bu. Ya. Untuk selanjutnya, untuk motivasi, Bu. Untuk motivasi kita untuk berbuat baik. Berbuat baik. Ya. Ya. Bagaimana? Sudah? Ya, Benny mau nambahin, Bu. Oh, Benny mau nambahkan. Silakan, Benny. Apa, Bu? Benny Apa mau tentang menambahkan mengapa kita harus beriman kepada hari akhir. dengan beriman kepada hari akhir, Bu, hidup kita jadi penuh keyakinan bahwa kita ini nggak selamanya hidup, Bu, bahwa kita ini juga akan berakhir, Bu. Jadi kita lebih mensiapkan diri untuk menghadapi kehidupan di akhirat nanti, Bu. Ya, bagus sekali ya jawaban dari kelompok 1. Sekarang beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kelompok selanjutnya, kelompok 2 dulu atau kelompok 3 nih yang mau maju? Oke, kelompok 2 dulu. Ya, silakan Yuni. Baiklah, Bu. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami yang nomor 3, yang soalnya apa saja contoh kiamat sugro yang pernah terjadi di sekitar kita. Yang pertama itu adalah terjadinya tanah longsor. Terus yang kedua terjadinya kebanjiran. Selanjutnya adalah meninggalnya seseorang atau kematian seseorang, Bu. Terima kasih. Hebat ya kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Kelompok yang terakhir, kelompok 3, silakan perwakilannya. Bu. Ya, silakan Anton. Ya, baik. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan pertanyaan yang Ibu berikan, bagaimana sikap kalian terhadap orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini kan tidak beriman ya, berarti orang yang tidak beriman tidak percaya kepada Allah dan hari akhir. Artinya kita tetap kalau seandainya orang itu adalah orang Muslim, kita tetap harus berbuat baik meskipun kita berbeda keyakinan dengan mereka. Nah, kalau seandainya yang tidak beriman itu beriman kepada Allah dan hari akhir, tentunya setiap muslim, setiap mukmin yang mengaku dirinya mukmin pasti dia harus percaya dengan Allah dan hari akhir. Kalau seandainya tidak percaya, berarti dipertanyakan kan keimanannya. Seperti itu, Bu. Jadi kita kalau seandainya non muslim berarti harus kita kita ingatkan lagi bahwa tujuan hidup kita ini kan tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah, percaya kepada hari akhir dan lain sebagainya. Itu saja, Bu, kayaknya. Ya, bagus ya. Tambahan, Bu. Iya, ada tambahan. Silakan. Kita doakan, Bu, semoga dia juga sadar, Bu. Doakan. Oh, didoakan ya. Terus kita juga nggak usah ikut-ikutan, Bu. Biarlah dia kalau nggak percaya, kita percaya saja sendiri. Oh iya, sesuai dengan surat dalam Al-Quran ya, yang lakum dinukum waliyadin. Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Jadi, dari materi tadi, dari diskusi tadi, adakah dari anak-anak Ibu yang masih belum ada yang materinya belum mengerti? Boleh ditanyakan, silakan. Sudah paham, Bu.
Sudah paham ya? Sudah. Masya sudah paham, Bu. Allah. Sudah. Alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang jadi kesimpulan dari materi kita tadi bahwa hari kiamat itu merupakan hari hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Sedangkan kiamat sendiri dibagi menjadi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro contohnya gempa bumi, tanah longsor, kematian seseorang, tsunami, dan lain sebagainya. Karena anak-anak semua sudah mengerti, sekarang Ibu beri tugas untuk dikerjakan di rumah. Nanti linknya akan Ibu bagikan kepada kalian di grup masing-masing. Tugasnya dikerjakan, Ibu kasih waktu sampai jam 7 pagi. Jam 7 besok, pagi. Pagi. Kalau tidak dikerjakan sampai jam 7 besok pagi, berarti lewat. Berarti kalian dianggap tidak mengerjakan tugas. Ya, pintar. Dan demikianlah tadi materi kita hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan materi tanda-tanda hari akhir. Melanjutkan materi kita hari ini. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.